Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan kucing yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sri Winarni dari TK Negeri Gemolong dan juga rekan saya Ibu Tati Sugiyarti dari SD Negeri Kalori 2 Kecamatan Gemolong dan juga Ibu Yesi Margalina dari SD Negeri Pupo 1 Kecamatan Pupo. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pengajar, Yesi berperan sebagai coach, dan selanjutnya Ibu Tati berperan sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yesi, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Yesi, sebelum kita melakukan kegiatan kucing, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke Bu, pada kegiatan kucing hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan juga saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur pembicaraan kita atau belum, dan juga bagaimana orang coach memberikan pertanyaan berbobot gigi, dan juga bagaimana seorang kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Yesi, apakah kompetensi yang akan Ibu Yesi kembangkan pada kegiatan kucing kali ini? Terima kasih, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan praktik kucing kali ini yaitu presence atau hadir secara aktif, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada koci agar dapat menggali ide dari koci tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Yesi, Bu? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, bisa memahami kondisi dan situasi yang sedang dihadapi oleh coach, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti setelah adanya pertanyaan dari saya, maka coach ini mampu menggali ide-ide dalam dirinya sampai kemudian terarahkan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Yesi ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Bu Yesi munculkan atau diinginkan dalam setelah kegiatan kucing ini, Bu?
Nggih. Pada praktik coaching ini saya ingin nantinya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terarah yang saya berikan. Begitu, Bu. Oke. Demikian Bu Yesi observasi hari ini. Silakan Bu Yesi dan juga Bu Tati untuk mengadakan kegiatan kucing kali ini. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Win. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Tati, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yesi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Ibu Yesi, sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Tapi kok saya lihat-lihat kayaknya wajahnya Bu Tati ini kayak kurang semangat gitu atau ada galau-galau gitu. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Bu Yesi, ini saya masih mengerjakan tugas survei berakhlaknya Bu Lala Bu Yesi. Jadi saya agak bad mood begitu dengan tugas yang banyak ini. Bu Yesi tahu sendiri kan, saya itu sudah dapat tugas tambahan sekolah sebagai bendahara BES, kemudian sebagai CMS BES, membuat laporan SPC BES. Tapi ini Bu Lala setiap ada tugas individu selalu saja meminta tolong saya untuk menyelesaikannya. Saya juga repot, Bu, repot sekali dengan tugas tambahan sekolah dan tugas individu saya sendiri. Oh, jadi begitu ya Bu Tati ya. Bu Tati sendiri sudah kelepotan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diemban saat ini. Ada tugas-tugas pokoknya, kemudian tugas tambahan yang dibebankan juga. Ditambah lagi ada permintaan tolong dari Bu Lala untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya adalah tugas individu beliau, begitu ya Bu ya? Iya Bu Yesi, betul sekali. Ya. Betul sekali Bu Yesi, tidak hanya tugas survei berakhlak ini saja Bu Yesi, Bu Lala juga seringnya meminta tolong pada saya untuk mengetikkan soal ulangan harian dan input nilai harian itu ke laptop Bu. Jadi saya merasa tambah kerepotannya. Ini mumpung Bu Yesi ada waktu luang, masih pagi juga kita belum ada jam di kelas. Bisa nggak Bu Yesi kita sharing sebentar saja masalah saya ini? Oh boleh silahkan Bu Tati, monggo tidak apa-apa. Siapa tahu nanti setelah kita ngobrol tukar pendapat gitu ya, terus Bu Tati bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini dihadapi. Jadi ini intinya apa yang Bu Tati inginkan? Apakah ada rencana atau apa yang akan Bu Tati lakukan ke depannya atau bagaimana ini? Iya Bu Yesi. Inginnya bagaimana Bu Tati ini? Iya Bu Yesi, saya ingin Bu Lala itu mengerti dengan sendirinya dengan kondisi saya yang sudah memegang tugas tambahan sekolah, sehingga Bu Lala itu bisa mengerjakan tugasnya sendiri tanpa harus meminta tolong ke saya, seperti itu Bu Yesi. Oh begitu ya. Kalau Bu Tati ini mengharapkan Bu Lala memahami kondisi yang sedang dihadapi, apakah sebelum ini sudah pernah mencoba untuk diskusi begitu, menyampaikan hal tersebut kepada Bu Lala? Kalau Bu Tati sendiri sudah sangat repot dengan tugas-tugasnya, apalagi dengan kemudian ditambah dari tugas beliau begitu, sudah mencoba untuk berbicara menyampaikan Bu Tati? Iya Bu Yesi, sebelumnya saya belum pernah berdiskusi dengan Bu Lala gitu. Sekiranya nanti saya ingin jam istirahat itu berdiskusi dengan Bu Lala, mengungkapkan hal ini. Namun saya masih ragu-ragu begitu Bu Yesi, takut Bu Lalanya nanti tersinggung atau salah menerimanya gitu. Bagaimana menurut Bu Yesi? Kalau menurut saya sih untuk berbincang langsung kepada beliau itu sudah langkah yang tepat Bu. Jadi dengan berdiskusi dengan Bu Lala, maka
kemungkinan beliau akan mengerti kondisi kerepotannya Bu Tati saat ini begitu. Nah, kalau beliau ada pengertian kan kemudian nantinya ada usaha bagaimana supaya tidak lebih membebani Bu Tati sendiri begitu kan ya. Iya, Kira-kira rencana Bu Tati untuk masalah ini bagaimana ini? Padahal kan Bu Lala itu minta tolong kepada Bu Tati karena beliau memang ada keterbatasan dalam hal IT begitu ya. iya betul Bu Yesi. Nah, sementara ada tugas yang memang harus diselesaikan dan beliau terbatas di hal IT. Jadi cara penyelesaiannya bagaimana itu, Bu? Iya, jadi begini Bu Yesi. Saya rencananya nanti ingin mengajari Bu Lala keterampilan mengetiknya dan mengajari mengenai IT agar Bu Lala itu bisa menyelesaikannya tugas sendiri gitu Bu Yesi. Nah, iya betul sekali Bu. Jadi kalau nanti Bu Tati mengajari Bu Lala, terus kemudian beliau sudah bisa mengetik, sudah paham IT, sudah paham bagaimana melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan IT tersebut, misalnya Iya, menginput nilai atau mungkin mengisi survei-survei yang harus dilakukan dengan secara online gitu, maka Bu Lala nantinya akan mandiri sehingga tugas-tugasnya bisa diselesaikan oleh beliau sendiri tanpa membebani guru lain lagi begitu kan ya. iya betul. Iya, tapi untuk itu kan ada proses ya Bu. Jadi Iya, saat ini ada tugas-tugas yang memang Bu Lala harus selesaikan, sementara beliau masih terbatas dalam hal IT. Kira-kira dalam rentan waktu beliau harus belajar dulu, tapi ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan, itu bagaimana Bu? iya. Jadi rencananya nanti begini Bu Yesi. Selama rentan belajar ini, saya akan mendampingi Bu Lala dalam mengerjakan tugas individu. Nah, gitu. Jadi sekalian sambil mengajarinya gitu. Jadi masih saya dampingi. Nanti kalau sudah lancar, udah saya lepaskan agar Bu Lala bisa mengerjakannya sendiri. Begitu Bu Yesi. Iya, tepat sekali Bu. Jadi nanti kalau bisa seiring berjalan gitu ya, Iya, sambil menyelesaikan tugas yang sekarang ada, iya. sambil belajar untuk penguasaan IT-nya, sehingga nanti setelah ini selesai untuk kedepannya Bu Lalanya sudah mulai mandiri begitu ya Bu ya. Iya betul Bu Yesi. Begitu ya. Nah, oke, berarti memang sudah seharusnya ini Bu Tati untuk menyampaikan langsung kepada beliau gitu Iya, ya. iya. Kira-kira untuk menyampaikannya ini bagaimana ini? Menyampaikan sendiri atau mungkin harus saya temani begitu? Oh, begini Bu Yesi, jadi tadinya kan saya berpikirnya nanti pas istirahat saya akan menemui beliau di kelasnya sendiri gitu, karena kan ini sifatnya privacy gitu, jadi saya ingin empat mata gitu. Kalau ditemani Bu Yesi takutnya beliau tersinggung atau kurang berkenan begitu Bu Yesi, jadi nanti saya akan sendiri ke kelas beliau Ah gitu iya, Bu Yesi. bagus, tepat sekali Bu. Jadi ini menjaga perasaan Bu Lala juga Iya ya. benar, iya. Iya, oke, semangat Bu Tati. Semoga berhasil Iya, untuk amin. misinya kali ini ya. Iya Bu Yesi, terima kasih ya Bu Yesi ya atas waktunya dan sharingnya. Saya jadi lega dengan apa yang sudah saya sharingkan dengan Bu Yesi ini. Dan selamat pagi ya Bu Yesi ya. Saya mau masuk ke kelas dulu. Ada jam juga kan Bu Anji, Yesi? monggo, sama-sama, silahkan, Iya, silahkan. Saya iya. juga ada jam Eh, ngajar ini iya, kebetulan. mari Bu Mari Bu. Yesi. Ya, mari. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Win. Bu Yesi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tati. Iya, alhamdulillah Bu sudah selesai untuk praktik kucingnya bersama Bu Tati. Oke, Bu Yesi, sebelum kita tutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan kucing terkait indikator yang diinginkan, Bu? Pada kegiatan coaching kali ini
saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu mengawalinya dengan menanyakan tujuan kepada coach, kemudian setelahnya mengidentifikasi permasalahan yang dilanjutkan dengan adanya rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab, sehingga alur tersebut pada akhirnya bisa menggali dalam diri Koji ini untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi sampai terarah untuk menemukan solusi dari masalahnya. Begitu, Bu. Oke, Bu Yesi. Menurut saya sebagai observer tadi, Bu Yesi dan juga Bu Tati sudah melakukan kegiatan kucing dengan baik. Proses percakapannya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Yesi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Tati juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga kucing tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kucing. Terus ini pertanyaan terakhir ya Bu Yesi ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil kegiatan kucing yang dilakukan tadi, Bu? Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan lebih dalam yaitu tentang memahami alur Tirta, sehingga ketika nanti ke depannya saya melaksanakan praktik coaching lagi, mungkin itu dengan rekan sejawat saya ataupun dengan murid-murid, maka kegiatan coaching yang akan saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik, bisa menggali dari dalam diri coach. Jadi coach juga bisa menjelaskan permasalahannya dengan santai, dengan leluasa, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach ini mampu menggali ide dalam dirinya untuk kemudian menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Yesi. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan kucing dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win atas Iya, sama-sama Ibu. atas pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sragen ingin melakukan praktek kucing dalam rangka mengunggah tugas demonstrasi kontekstual. Di sini peran saya sebagai observer. Nama saya Tati Sugiyarti dari SD Negeri Kaloran 2. Kemudian kedua teman saya Ibu Yesi Margalina SPD sebagai coach, dan di sampingnya ada Ibu Sri Winarni sebagai coach. Begitu nggih. Baiklah Ibu Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Win? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Gimana kabar Bu Tati ya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat ya. Alhamdulillah. Bu Win, sebelum kita memulai kucing sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu. Pada kucing hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu Win,
Yang akan saya tanyakan ya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing hari ini? Oke, Bu Tati. Pada kesempatan hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, terus juga mendengarkan aktif, terus juga apa ya, memberikan pertanyaan berbobot, Bu Tati. Iya. Baik, dan pertanyaan kedua saya lanjutkan. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti, Bu? Oke, bahwa nanti pada waktu kucing kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, sehingga nanti seorang kucing bisa menyampaikan permasalahannya, juga bisa mengambil langkah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan itu. Termasuk juga kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, Bu. Oh iya, baik Bu Win. Dan pertanyaan terakhir ya Bu Win. Indikator yang bagaimana yang akan diinginkan oleh Bu Win dalam kegiatan kucing hari ini? Oke, saya ingin bahwa kucing saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ataupun menentukan langkah-langkah yang bisa diambil oleh seorang kucing untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu. Ya, baik Bu Win. Saya sudah mendengarkan penjelasan jawaban dari Bu Win. Monggo, ini silahkan dimulai. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Bu Win sudah siap nggih? Siap, Bu Yesi. Ya, kita mulai ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Win, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Yesi, selamat pagi juga Bu. Gimana kabar Bu Yesi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu, sehat. Hanya saja ini ada sesuatu hal yang membuat saya risau ini Bu. Apakah Bu Win ada waktu? Saya ingin sharing sama Ibu ya, supaya lebih ringan saja beban pikiran saya, dan ya siapa tahu nanti setelah berbincang dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya itu Bu. Oh, boleh Bu Yesi. Kebetulan saat ini saya sedang ada waktu luang. Terus apa yang mau Ibu Yesi ceritakan kepada saya? Begini Bu Win, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias begitu dalam menerima pelajaran dari saya, terutama dalam pelajaran IPS Bu. Bahkan saat saya minta mengerjakan dan mengumpulkan tugas, selalu saja ada murid yang tidak mengumpulkan tugas dengan alasan tugasnya belum selesai begitu. Padahal kalau saya pikir-pikir ya, waktu yang saya berikan untuk pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas ini itu sudah cukup panjang. Harusnya mereka bisa menyelesaikan itu kalau memang mereka sungguh-sungguh mau menyelesaikan gitu Bu. Oke, jadi kira-kira apa Bu Yesi yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Ya harapan saya nanti saya bisa menemukan solusi lah tentang langkah apa yang harus saya ambil untuk masalah ini, supaya nanti antusiasme murid saya yang rendah ini bisa mendapatkan solusi begitu, bisa meningkat lagi lah begitu Bu. Oke, menurut Bu Yesi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Yesi di kelas? Apa ya Bu? Kalau saya ingat lagi itu hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias ya mungkin karena
pembelajaran saya, ya terutama di Mapel IPS ini sepertinya sedikit membosankan gitu, terlalu monoton gitu, Bu. Ya sebenarnya ini juga terkait dari materi pelajarannya juga ya. IPS itu kan lebih bersifat teoritis begitu. Jadi ya saya lebih banyak menjelaskan dengan metode ceramah begitu. Saya lebih dominan untuk berbicara, bercerita, menjelaskan gitu di depan murid-murid saya. Ya mungkin hal ini membuat mereka merasa jenuh ya karena apa ya, hanya mendengarkan saja kemudian nanti setelah selesai materi tersampaikan mereka mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, agar murid-muridnya Bu Yesi tidak bosan di kelas dan kembali antusias mengikuti pembelajaran, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan Bu Yesi di kelas? Mungkin saya harus mengubah metode mengajar saya ya, Bu, ya. Menurut saya murid-murid ini pasti menginginkan bentuk pembelajaran yang asik, yang aktif gitu, yang tidak membosankan begitu, Bu. Oh, ya, benar sekali, Bu. Saya sependapat dengan Bu Yesi. Lalu, menurut pendapat Bu Yesi, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan juga tidak bosan untuk belajar di kelas, Bu? Menurut saya pembelajaran yang ada di kelas itu harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, kemudian minat belajarnya mereka dan juga gaya belajar mereka seperti apa begitu. Mungkin saya bisa merancang kegiatan belajar yang lebih kreatif, lebih variatif, yang lebih melibatkan murid secara aktif begitu dalam setiap kegiatan belajarnya. Ya, bisa dalam wujud kerja kelompok atau mungkin diskusi atau bisa juga role playing, bermain peran begitu ya, Bu, ya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti mau Bu Yesi dalam pembelajaran akan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, akan merancang kegiatan belajar yang bervariatif, yang melibatkan murid dalam setiap kegiatan belajar dan juga pembelajaran yang melalui diskusi, bermain peran, seperti itu ya, Bu. Bagus sekali, Bu, rencana Bu yang akan dilakukan. Saya sangat mendukung rencana tersebut. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, menurut Bu Yesi, apa yang menyebabkan mereka kurang antusias, Bu, dalam mengumpulkan tugas? Saya rasa mungkin karena tugas yang saya berikan itu juga terlalu monoton mungkin ya, Bu, ya. Jadi tugasnya ya hanya begitu-begitu saja. Ya mungkin tidak sesuai dengan minat atau ketertarikan murid-murid saya, Bu. Jadi mereka mengerjakan juga apa ya, ogah-ogahan gitu, tidak sungguh-sungguh agar selesai begitu. Makanya pada saat pengumpulan selalu ada yang mengatakan tidak selesai, kemudian tidak dikumpulkan, menunda-nunda besok atau lusa begitu, Bu. Oke, kalau boleh tahu tugas seperti apakah yang sering Bu Yesi berikan kepada murid-murid Bu Yesi di kelas? Biasanya sih ya saya meminta mereka untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku setelah materi disampaikan begitu, atau mungkin membuat rangkuman sesuai materi yang barusan dijelaskan dalam bentuk uraian tertulis gitu, Bu. Jadi mereka mengerjakan tugas tertulis kebanyakan seperti itu ya, mengerjakan dengan kertas dan pensil begitu, Bu. Oke, adakah bentuk tugas lain yang mungkin bisa menjadi alternatif, Bu, untuk diberikan kepada murid-murid Bu Yesi di kelas? Sebenarnya saya pikir banyak ya, Bu, ya. Saya bisa
meminta mereka untuk membuat semacam produk belajar yang bisa menggambarkan pemahaman mereka terhadap materi gitu. Jadi, misal setelah saya selesai menjelaskan materi, kemudian mengulangnya dalam bentuk entah video atau mungkin gambar sebagai pendukung gitu ya. Kemudian, mereka bisa membuat produk belajar sesuai dengan materi itu. Ya, mereka bisa menyesuaikan dengan minatnya mereka, misalnya ya membuat infografis atau mungkin yang suka menggambar bisa dengan gambar, bisa juga menggunakan bagan atau mungkin peta konsep. Dan bagi yang hobi menulis, bisa menuangkan pemahaman mereka terhadap materi itu melalui uraian tertulis, begitu Bu. Nah, betul sekali Bu Yesi. Saya yakin sekali jika Bu Yesi bisa merancang kegiatan yang beragam, memberikan tugas yang disesuaikan dengan ketertarikan murid, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dan juga lebih bersemangat dalam pembelajaran di kelas, Bu. Jadi sekarang apa rencana Bu Yesi untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, rencana saya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang kreatif dengan menerapkan diferensiasi proses. Jadi nanti kegiatan belajarnya akan saya buat lebih beragam dan lebih melibatkan peran aktif murid sehingga murid-murid saya tidak akan bosan di kelas karena banyak kegiatan lakukan yang bisa melibatkan mereka secara fisik maupun secara pemikiran begitu. Dan juga untuk penugasan saya rencananya akan memberikan siswa-siswa ini nanti kebebasan untuk memilih tugas yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang juga bisa disesuaikan dengan minat dan ketertarikan mereka sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, begitu Bu. Oke, berarti Bu Yesi akan merancang pembelajaran yang kreatif, menerapkan diferensi proses dan juga banyak melibatkan peran murid ya Bu. Terus untuk penugasan murid juga diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya ya Bu, yang bisa menunjukkan pemahaman murid terhadap materi bisa dalam bentuk yang diceritakan Bu Yesi tadi ya, seperti itu ya Bu Yesi. Iya, benar sekali Bu. Oke, bagus sekali rencana Bu Yesi. Mudah-mudahan rencana itu berhasil dan juga murid-murid Bu Yesi akan kembali antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Bu Yesi. Amin, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya apa komitmen Bu Yesi terhadap rencana yang sudah Ibu susun seperti tadi? Ya, bismillah saya berkomitmen untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar dan juga minat belajar dari murid-murid saya sehingga harapannya nanti ke depan ketika mereka belajar di dalam kelas, mereka benar-benar bisa belajar dengan gembira, belajar dengan bahagia karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka akan dapat belajar dengan selalu semangat begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Yesi. Saya sangat mendukung rencana dari Bu Yesi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Yesi. Seperti itu ya Bu. Terima kasih. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya sebagaimana yang diharapkan. Begitu ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu In atas waktunya untuk sharing kali ini. Saya senang sekali karena setelah kita berbincang tadi, saya bisa menentukan langkah yang nantinya saya ambil, tindakan yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah kurangnya antusiasme dari murid-murid saya tadi. Begitu Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Yesi. Tetap semangat Bu Yesi. Allah tetap semangat. Terima kasih. Bagus sekali Bu Win dan Bu Yesi ya. Tadi Bu Yesi dan Bu Win telah melakukan praktek kucing
Dan Bu Win, sebelum kita tutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang mana yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing terkait indikator yang diinginkan. Oke, Bu Tati, bahwa di kegiatan kucing kali ini saya melakukan kegiatan kucing dengan menerapkan alur pembicaraan kita. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan masalah dan juga bisa menemukan solusi terhadap masalah tersebut, Bu. Baik, Bu Win. Di kegiatan kucing ini saya sudah sebagai observer tadi saya sudah mengamati Bu Yesi dan Bu Win sudah melakukan kegiatan kucing dengan sangat baik. Proses percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga untuk Bu Win sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Yesi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan untuk kegiatan kucing tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kucing. Begitu ya Bu Yesi dan Bu Win. Demikian pengamatan atau observasi saya pada kegiatan kucing hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sragen pada kesempatan kali ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademis. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah praktik coaching. Di sini saya Yesi Margalina, calon guru penggerak dari SD Negeri Pelupuh 1 akan bersama rekan-rekan saya. Di sini saya berperan sebagai observer atau supervisor. Kemudian rekan saya Bu Sri Winarni dari TK Negeri Gemolong akan berperan sebagai coach, dan Ibu Tati Sugiyarti, rekan saya dari SD Negeri Kaloran 2 akan berperan sebagai coach. Mudah-mudahan praktik coaching yang akan kami lakukan memberikan manfaat untuk siapapun yang menyaksikan. Semangat guru bergerak Indonesia maju. Semangat Ibu-ibu, sudah siap? Iya, siap. Siap, Bu. Alhamdulillah. Langsung saja nggih, kita mulai ya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tati dan Bu Sri Winarni. Waalaikumsalam Bu Yesi. Kali ini kita akan melakukan proses praktik coaching, di mana nanti saya sebagai observer, kemudian coachnya Ibu Tati dan coachnya Bu Sri Winarni. Di sini nanti sebelum melakukan coaching ini akan ada pra-observasi, kemudian observasi sepanjang jalannya proses praktik coaching, dan diakhiri dengan pasca observasi, gitu ya. Tentu saja untuk observasi ini nanti ada beberapa hal yang harus kita bahas lebih dahulu, begitu. Jadi ada hal-hal terkait dengan praktik coaching yang akan kita lakukan, yakni nantinya ketika praktik coaching ini dilakukan, maka saya akan mengamati proses coaching yang berjalan, apakah prosesnya nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, bagaimana coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali ide dari coach, dan juga bagaimana coach
mampu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga tidak lupa saya akan mengamati kesesuaian dalam coaching ini dengan prinsip-prinsip pada coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita mulai untuk praktik coachingnya ya Ibu-Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yakni kepada Ibu Tati sebagai coach di sini ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Baik, Bu Yesi, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Begitu Bu Yesi. Iya, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam coaching ya. Iya. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu Tati, kompetensi mana dari ketiganya ini yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan di sini? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Yesi. Oke. Satu lagi Bu, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Tati dalam kegiatan coaching kita hari ini? Untuk indikator yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini yaitu saya ingin coaching yang saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Demikian Bu Tati. Kita sudah berbincang terlebih dahulu mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan dan juga mengenai indikator-indikator yang diinginkan untuk kita temukan dalam proses coaching kali ini. Nah, mungkin untuk praobservasinya sekian dulu, nanti setelahnya Ibu-Ibu dipersilahkan untuk mulai melakukan kegiatan coaching. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar. Monggo Ibu-Ibu dipersilahkan. Iya Bu Yesi, terima kasih ya Bu Yesi ya. Selamat siang Bu Tati, bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol Bu dengan Bu Tati sebentar. Boleh nggak Bu? Boleh. Halo Dinda, siang. Iya, mari Nak, silahkan mengobrol dengan Ibu. Begini loh Bu Tati, belakangan ini saya merasa tidak nyaman terhadap pelajaran matematika Bu. Hal itu sangat mengganggu pemikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu untuk Dinda dan apa yang ingin Dinda inginkan dari sharing kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu Tati. Terus ada lagi? Terus kiranya nanti saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu Tati, supaya nanti pada waktu pembelajaran matematika saya mendapat nilai yang bagus dan juga merasa nyaman belajar di kelas Bu. Baiklah Dinda, sebelumnya bisa kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran tersebut. Saya bingung Bu Tati, saya merasa bahwa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil Bu oleh guru matematika saya, termasuk juga dalam hal pemberian nilai ulangan Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut Dinda? Begini Bu Tati, guru tersebut kan membuka les privat, dan juga sebagian murid di kelas saya itu
ikut les privat semua Bu, kecuali saya. Jadi saya saja yang nggak ikut les privat tersebut Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru membuka les tersebut, Dinda? Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru matematika saya itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di tempat guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari saya, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahaminya sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman, Dinda? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir saya, Bu. Gini sering menyindir murid yang tidak mau les di tempatnya, Bu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut, Dinda? Kadang-kadang guru tersebut bilang gini, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan belajar matematika ya, gitu. Apa yang membebanimu, apa pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya kan jadi merasa tersindir, Bu, karena saya tidak ikut les privat di tempatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, jadi kan saya merasa tidak nyaman di kelas. Lalu selama ini langkah-langkah apa yang telah Dinda lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Dinda tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada teman Dinda tadi? Saya bertanya pemahaman teman-teman terhadap materi yang disampaikan setelah mengikuti les tersebut, Bu. Lalu apa kata teman Dinda tadi? Mereka bilang mereka lebih paham dalam menyelesaikan soal-soalnya karena di sana mereka dilatih dengan berbagai jenis soal matematika, Bu. Kalau dari Dinda sendiri, kiranya apa yang ingin Dinda lakukan? Begini Bu Tati, sebenarnya saya berencana menemui guru matematikaku tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu Tati. Terus kenapa Dinda tidak melakukannya? Tapi saya masih ragu, Bu. Takut dimarahi bu guru matematika saya. Begitu. Apakah sebelumnya Dinda pernah dimarahi sama beliau? Tidak juga sih, Bu. Kenapa tidak kamu coba dulu? Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu ya. Bagus begitu Dinda. Setelah Dinda bertemu guru tersebut, apa yang ingin Dinda sampaikan? Setelah saya bertemu bu guru saya itu, saya ingin sampaikan yaitu bahwa saya tidak ikut les privat di tempatnya dan juga bertanya apakah ketidakikutan les privat di tempat buku saya itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas dan juga saya ingin mengkonfirmasi tentang nilai ulangan saya, kenapa kok saya dapat nilai yang kecil gitu, Bu. Bagus Dinda, ayo dilakukan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Selain itu, apakah kekuatan yang Dinda miliki sehingga Dinda merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya kan suka belajar, Bu. Setiap sore saya mengulang pelajaran yang tadi siang saya dapat. Terus
banyak latihan soal, kemudian sering membuat catatan-catatan yang rapi seperti itu. Termasuk juga saya sering melihat tutorial lewat video di YouTube. Jadi melihat cara menyelesaikan soal-soal matematika di YouTube seperti itu. Tetapi Bu, akhir-akhir ini kan saya sering membantu orang tua saya karena orang tua saya akhir-akhir ini banyak pekerjaan, Bu. Begitu. Apakah hal membantu orang tua Dinda tadi itu mengganggu belajarnya Dinda? Hmm, saya rasa berpengaruh, Bu. Karena kan waktu belajar saya kan jadi berkurang karena banyak membantu orang tua, pekerjaan orang tua saya di rumah. Begitu. Nah, jadi menurut Ibu, coba Dinda pikirkan kembali tentang nilai Dinda tadi. Apakah disebabkan karena Dinda tidak ikut les atau karena Dinda kerepotan dengan membantu Ibu lalu kurang belajarnya? Mungkin juga seperti itu ya, Bu ya. Jadi mungkin Dinda kurang fokus belajarnya seperti itu. Kalau menurut Dinda kalau menurut Dinda apakah bisa Dinda lakukan? Apakah yang bisa Dinda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk ikut les kan jelas tidak mungkin karena orang tua saya tidak memiliki biaya untuk les privat kan mahal. Terus tapi saya akan meminta bantuan teman saya yang namanya Eka, Bu. Eka itu kan ikut les privat di tempat bu guru matematika. Dia biasanya mau menjelaskan ke saya tentang materi-materi matematika yang belum saya pahami, Bu. Gitu ya. Jadi apa rencana Dinda dalam mencapai tujuan Dinda tadi? Agar tujuan saya tercapai, rencana saya yang pertama yaitu menemui guru matematika saya itu, Bu, dan juga menyampaikan ke guru saya itu bahwa saya tidak bisa ikut les dan bertanya apakah ketidakikut lesan saya itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi, Bu, jawaban tes pada waktu ulangan, Bu. Terus selain itu saya akan belajar lebih giat lagi sehingga mendapat nilai yang bagus walaupun saya tidak ikut les. Dan juga jika saya ada kendala dalam mengerjakan soal matematika, saya akan minta bantuan teman saya yang bernama Eka, Bu. Bagus sekali rencana Dinda tadi ya. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang Dinda lakukan untuk menjalankan rencananya Dinda tadi? Saya besok pagi akan menemui guru saya tersebut di sekolah, Bu. Selain itu saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Ya, ya, ya. Siapa yang Dinda minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan teman saya yang bernama Eka tadi untuk mengingatkan hal itu dan juga meminta bantuan Eka untuk membantu saya belajar, Bu. Nah, itu baik Dinda lakukan ya. Meminta bantuan Eka untuk mengingatkan belajarnya dan membantu Dinda ya tentunya untuk lebih paham lagi pelajarannya. Itu bagus sekali nanti Dinda lakukan itu ya. Terima kasih ya Bu Tati Sama-sama Dinda. sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Minta maaf sudah merepotkan. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Dinda. Selamat mencoba ya. Semangat terus belajarnya ya.
Terima kasih Bu Tati. Sama-sama, Dinda. Alhamdulillah, Ibu-ibu, praktik coachingnya sudah selesai ya ini ya. Iya, Bu Yesi. Oke, dari awal proses coaching tadi saya melakukan pengamatan sampai pada ujungnya akhirnya, dan dari pengamatan yang saya lakukan tadi Bu Tati yang berperan sebagai coach sudah sangat baik. Menurut saya Bu Tati sudah memenuhi 3 kompetensi, yaitu presence, kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali ide dari coachee tersebut. Iya. Demikian juga Bu Win sebagai coachee sudah memberikan respon yang luar biasa dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh coach, sehingga yang tadinya diawali dengan memaparkan masalah bisa terarah sampai pada penemuan alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa Bu Tati dan juga Bu Winarni. Ya, terima kasih. Ya Bu. Terima kasih, Iya. Bu Yesi. Pada kegiatan akhir ini, yakni pasca observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan praktik coaching yang tadi dilaksanakan, nggih, Bu Tati ya. Nggih. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ini tadi terkait dengan indikator yang diinginkan, Bu? Iya, Bu Yesi, di kegiatan coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Begitu, Bu Yesi. Iya, baik Bu Tati. Oke. Menurut saya sebagai observer ya tadi Bu Tati ya, dan juga Bu Win, ini ibu-ibu berdua sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Jadi proses percakapannya tadi yang sudah berlangsung itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Tati sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Win tadi bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi coaching ini yang dilakukan oleh ibu-ibu berdua tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Begitu Bu. Oke, satu pertanyaan lagi ya Bu Tati ya. Iya, Bu. Kompetensi apa yang sekiranya masih ingin dikembangkan dari hasil kegiatan coaching yang tadi baru saja Ibu lakukan, Bu? Iya, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur tirta sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Oke, terima kasih Bu Tati, juga Bu Win atas kegiatan praktik coachingnya kali ini. Mudah-mudahan praktik ini memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang di lingkungan pendidikan sekitar kita, begitu ya Bu ya. Iya, amin. Iya Bu. Ya, sekian Ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan praktek coaching yang telah kami laksanakan. CGP Angkatan 8 Kabupaten Sragen. Tetap semangat. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.